selanjutnya dengan emas. Yang ketiga disuruh membuat mesbah korban bakaran. Di sini dibilang membuat mesbah dari kayu. Selanjutnya Musa disuruh membuat kandil. Di situ pun dibilang harus membuat dari emas. Apa yang akan saya titik beratkan di dalam hal ini? Bahwa semua peralatan yang diinstruksikan oleh Tuhan kepada Musa terbuat dari kayu dan emas. Dua hal inilah yang akan saya titik beratkan, bukan dari tabutnya atau mejanya, tapi saya ingin menitik beratkan kenapa Allah menyuruh Musa membuat dari kayu dan emas. Dan kita belajar ada dua hal dari kayu dan emas. Yang pertama, saya mencoba mengambil hal sifat dari kayu. Mengapa Allah menginstruksikan Musa membuat dari kayu? Yang pertama, kalau kita search di internet, itu banyak sifat-sifat kayu, tapi pada hari ini saya hanya mengambil dua. Bukan karena takut waktunya nggak cukup, cuma memang saya siapkan dua, gitu ya. Saya siapkan dua. Pertama, dapat menyerap dan melepaskan air. Saya pernah dengar pidato dari presiden kita, dibilang bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Berarti tidak semua bangsa Indonesia mempunyai kesamaan. Yang majemuk kan beraneka ragam. Itu secara makro. Tapi secara saya berbicara dalam hal mikro saja, yang gampang aja di ruangan ini. Ini ruangan berapa kali berapa ya? Sesama kita pasti tidak ada yang sama. Masing-masing kita mempunyai keinginan, mempunyai kehendak, mempunyai egois yang berbeda. Tidak ada yang sama. Walaupun saya dengan kakak saya pun berbeda karakter, berbeda kehendak. Ya. Jadi apa yang kita bisa ambil dari arti rohani di dalam sifat kayu yang pertama, biarlah kita menerima perbedaan yang kita hadapi sewaktu kita bermasyarakat. Dan waktu kita menerima atau menghadapi perbedaan yang tidak sama dengan keinginan kita, kita jangan merasa, wah ini orang nggak sama dengan saya tidak mau bergaul dengan dia. Saya tidak mau bercakap-cakap dengan dia karena tidak sama karakternya, tidak sama dengan keinginan saya. Tapi biarlah kita harus mempunyai kasih. Di sini di arti rohani yang boleh saya bilang bahwa anak Tuhan harus mempunyai kasih. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Jadi ini bukan ide dari hamba-hamba Tuhan bahwa kita harus saling mengasihi, tetapi ini langsung dari Tuhan Yesus, bahwa kita sebagai anak Tuhan harus mempunyai kasih, harus saling mengasihi satu yang lain. Walaupun kita terkadang di dalam pergaulan sehari-hari pasti kita kena gesekan, kita kena sentilan gitu ya. Tapi jangan sampai kita membalasnya, tapi kita harus mengasihi. Seperti beberapa hari yang lalu terjadi hal-hal yang tidak enak di dalam di provinsi Temanggung, di negara kita. Apakah kita sebagai orang-orang Kristen harus membalas? Kita kirim lagi orang-orang Kristen dari beberapa negara untuk membantu yang di Temanggung. Apakah itu yang Tuhan inginkan? Ternyata Tuhan menginginkan harus saling mengasihi. Malah kita harus mendoakan mereka. Nah sekarang menjadi pertanyaan kembali. Oke Tuhan, saya mengikuti Engkau, saya akan memberikan kasih kepada sesama. Apa sih sebenarnya gunanya memiliki kasih? Apakah Tuhan menyuruh itu karena Tuhan hanya iseng saja, seperti Tuhan menyuruh Musa mendirikan kemah suci? Ada maksud tertentu yang Tuhan inginkan, kenapa kita harus mempunyai kasih. Yang pertama,
hidup kita tidak sia-sia. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Korintus, di mana Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaatnya di Korintus, karena pada saat itu jemaat Korintus sudah memulai sedikit perpecahan di dalam jemaatnya. Makanya Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Korintus untuk kembali lagi ke awal, kembali lagi kepada cinta mula-mula. Ya. Di dalam 1 Korintus 13, ya, saya bacakan saja ya. Satu Korintus 13 ayat 1 sampai 2 dikatakan oleh Rasul Paulus, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang geberincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi cukup jelas apa yang Rasul Paulus katakan di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, bahwa apapun yang kita lakukan kalau tidak ada kasih, percuma, sia-sia. Makanya Yesus mengajar kita untuk mempunyai kasih. Ya. Kalau kita berlaku kasar kepada keluarga kita, kemudian kita pandai berbicara, pandai mengabarkan Injil, tapi kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mempunyai kasih, itu kembali lagi kita diingatkan, itu sia-sia. Tuhan tidak akan menerima pelayanan kita. Apapun yang kita lakukan, walaupun itu orang sakit bertobat, tapi kalau kehidupan sehari-hari kita kepada keluarga kita yang dekat, itu kita kasar, tidak menaruh kasih, kalau sudah percuma, sia-sia. Makanya kegunaan kita memiliki kasih, hidup kita tidak sia-sia. Yang kedua, apa yang akan kita alami apabila kita mempunyai kasih? Memberikan energi yang besar dan kuat untuk hidup. Saya sempat search di internet mengapa banyak orang yang bunuh diri. Ternyata waktu saya search, saya lihat di negara Jepang sekitar 2006 dibilang bahwa hal pertama yang membuat orang Jepang saat itu, tahun itu banyak yang bunuh diri, dibilang karena depresi yang pertama. Yang kedua katanya penyakit, karena ada penyakit. Yang ketiga karena ada utang. Yang saya tertarik itu nomor 1, depresi. Depresi itu kan stres ya. Jadi kalau kita tidak mempunyai kasih, hidup kita kayaknya sepertinya hampa gitu. Ya. Saya alami pada waktu saya di kantor, banyak pekerjaan yang harus saya jalani, rasanya sudah cukup pusing ya. Tapi pas waktu saya pulang, pas saya bunyi bel ting-tong, terus saya buka itu, anak saya yang kecil menyambut itu, kalau saya itu malah seperti kayak bebannya hilang, kayak es ditaruh di wajan yang panas, lalu hilang. Nah itulah, apabila kita mempunyai kasih, kita seperti kayak ada dorongan, kita seperti kayak ada semangat. Makanya kalau orang yang mempunyai keluarga itu ya, saya tidak menyinggung harus mempunyai anak atau tidak ya, tapi kalau kita mempunyai orang yang kita kasihi, itu merupakan semangat buat kita, semangat untuk kita melakukan yang terbaik untuk keluarga kita yang kita cintai. Itu adalah hal kedua mengapa kita harus memberi kasih. Kita mempunyai semangat pendorong untuk kita hidup, untuk tidak hidup sia-sia. Nah, sekarang kita lihat lagi ke sifat kayu yang kedua. Dibilang kuat dan keras sehingga dapat menahan beban. Apa yang kita bisa ambil arti rohani dari sifat kayu yang kedua? Bukan menganjurkan untuk semua jemaat di sini ikut body language gitu ya, atau ikut fitness supaya badannya seperti Adera gitu ya, berotot gitu.
terus kemudian mempunyai six pack, perutnya six pack gitu ya. Sebenarnya dulu saya juga six pack, cuman sekarang sudah menyatu jadi one pack gitu. Ini bercanda aja. Jadi bukan maksud saya untuk kita berlomba-lomba mempunyai body yang kuat, maksudnya manusia jasmani kita berotot ya. Tapi apa yang maksud dari sifat kayu yang kedua itu kuat dan keras, yaitu kita sebagai anak-anak Tuhan harus kuat di dalam menghadapi permasalahan kehidupan. Tidak selalu kehidupan kita itu selalu enak. Tapi apapun yang kita alami di dalam kehidupan sehari-hari, kita harus tetap kuat dan percaya bahwa Yesus Tuhan kita itu Allah yang tidak tinggal diam. Dia akan terus memantau anak-anaknya. Dia akan terus melihat apa yang terjadi terhadap anak-anaknya. Di dalam Efesus 6 ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Berarti kita harus kuat, bukan kuat jasmani, bukan kuat mengandalkan kemampuan kita atau mengandalkan orang-orang sekitar kita, tapi di dalam ayat ini dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi kita harus kuat di dalam Tuhan. Sehingga segala permasalahan kehidupan yang kita alami, kita terus bersuka cita, kita terus melihat hal-hal yang positif. Sekarang kembali menjadi pertanyaan, kita benar harus kuat di dalam Tuhan, tapi bagaimana caranya? Kalau kuat jasmani gampang, ikutin secara rutin, angkat besi, segala pasti bentuk badan kita akan berbentuk. Tapi bagaimana untuk kuat manusia rohani kita? Bagaimana iman percaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan? Yang pertama, mempunyai hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maksudnya, bagaimana kita menjadi kuat di dalam Tuhan, yaitu mempunyai hubungan intim. Saya ibaratkan kalau Bapak Ibu yang ber-FA minggu lalu, di situ kan bahan FA-nya adalah iman yang bertumbuh dan berbuah. Saya ilustrasikan sebuah pohon, bagaimana dia bisa bertumbuh lebat dan akhirnya mengeluarkan buah yang lebat apabila akar dari pohon tersebut tidak mendapatkan kecukupan air. Makanya kalau bila akar tersebut hanya mendapatkan cadangan air sedikit, Bapak Ibu jangan mengharapkan bahwa pohon yang kita tanam akan berbuah. Tapi kalau akar tersebut memiliki atau mendapatkan kecukupan air, saya percaya pohon tersebut akan berbuah. Nah, begitu dengan manusia rohani kita. Ya. Bagaimana kita kuat? Kita harus berakar kepada Tuhan. Bagaimana caranya berakar? Kalau pohon kan gampang dia masuk ke tanah. Tapi bagaimana caranya kita berakar? Yaitu dengan membaca kebenaran firman Tuhan. Marilah masing-masing pribadi kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, yaitu mempunyai persekutuan pribadi hari demi hari. Kita tidak cukup hanya datang pada hari Minggu jam 10 sampai jam 12, kemudian ada FA satu hari, mungkin buat ibu-ibu ada juga doa puasa di hari Rabu. Apakah itu cukup? Ternyata tidak. Bukan maksud saya nggak usah datang karena kita mempunyai hubungan pribadi renungan setiap hari, bukan maksudnya ya. Jangan mempunyai pikiran ke gereja, datang FA, itu cukup akan menguatkan iman percaya kita. Tapi iman percaya menjadi kuat